Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat-sehat saja bersama keluarga. Saya Pratnya Paramita saat ini kembali hadir untuk menjumpai Anda, dan saat ini ada sesi dialog interaktif. Dan saat ini saya sudah bersama owner Batik KD, Lora Abdus Samad. Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini kalau kita lihat Lora Abdus Samad kewanteng pakai batik KD warna coklat. Wah, luar biasa. Ini warna alam ya. Alhamdulillah. Kita berada di Api Tak Kunjung Padam, sekaligus juga mengenalkan kepada semua pemirsa MGTV yang barangkali ada di antara Anda yang belum sempat singgah di wisata Api Tak Kunjung Padam. Inilah sekilas dan sekaligus juga Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda. Ya, apa kabar Lora? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan juga begitu, karena memang yang kita harapkan saat ini dalam kondisi yang tidak menentu. Betul. panas hujan begitu. Betul. Dan kalau kita tahu beberapa hari kemarin kita sempat terkena Drop banjir ya, drop semua juga. Kondisi Kalau di alam. tempatnya Lora sendiri terkena banjir tidak? Alhamdulillah tidak, karena gitu. di lokasi saya ada di dataran tinggi. Betul. Oh begitu, alhamdulillah kalau tidak terkena banjir. Ini barangkali juga masih ada beberapa di antara pemirsa MGTV yang saat ini lagi bersih-bersih rumah karena tersapu banjir. Sekarang menyaksikan kita berdua dialog interaktif, dan kita akan berbincang lebih dalam, mengulas lebih luas tentang batik KD. Nah, sebelum saya mengawali jumpa kita di hari ini, batik KD, apa kepanjangan dari KD? Krisdayanti kah? Atau Kedaton? Ya, oh, Kedaton. Boleh bisa jadi seperti itu. Oke, Mbak Mita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdus Somad, owner Batik KD Kabupaten Pamekasan. Mungkin pemirsa MGTV masih belum kenal dengan saya. Inilah saya, pemilik Batik KD. Banyak loh sebetulnya sudah kenal ya, cuman kita pura-pura aja nggak kenal gitu. Batik KD ini begini, Batik KD ini kepanjangan dari nama saya pribadi, Mbak Mita. Oh begitu. Ya. KD itu Kak. Oh. K itu Kak ya, D-nya itu Dus. Oh, Kak Begitu. Dus. Ya. Oh, luar biasa. Nggak menyangka saya. Akhirnya gitu. dijadikan satu kalimat menjadi KD. Oh gitu. Tapi KADE ya, bukan K dan D, bukan. Oh. KADE gitu loh. Oh, KD, KADE, Ya, bukan betul. berdiri sendiri K dan Ya, D, bukan ya. bukan. Oh, KD. Oh ya, di sini sudah ada pemirsa KD gitu. Betul. Ya. Nah, ini kita tahu ya. KADE bisa dieja seperti itu. Kak Dus. Betul. Subhanallah, baru tahu. Pemirsa yang ada di rumah, apakah Anda tahu bahwa KD itu adalah Kak Dus, batik Kak Dus, owner dari KD sendiri yang sudah menyampaikannya. Ya, ini kalau gitu saya panggil Kak Dus saja ya, biar lebih akrab. Betul. Begitu ya. Baik, kapan batik KD itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat? Batik KD ini berdiri ya, berdiri ini KD ini di tahun 2020. Waktu itu tanggal 22 Desember 2020. Baru saya launching itu, waktu itu saya mendatangkan beberapa model di Jawa Timur biar langsung dikenal oleh semua masyarakat gitu loh. Tepatnya tanggal 22 Desember 2020. 22 Desember 2020. Ya. Betul. Padahal masih usianya 1 tahun. 1 tahun. Tetapi sepertinya kalau disebut nama KD gitu, orang akrab gitu ya, di telinga saya pun kemarin baru kenal gitu ya waktu diselenggarakan syuting iklannya. Betul. Begitu ya, itu KD. Kok sepertinya pernah tahu. Oh, ternyata sampai sejauh itu begitu ya, memperkenalkan, memakai artis-artis dari Jawa Timur. Model-model Jawa Timur. Ya, sayang sekali kemarin saya tidak diundang gitu ya. Karena barangkali kita kenalnya baru kemarin gitu ya. Jadi baru kali ini. Terus selama ini Kak Dus, bagaimana antusias masyarakat terhadap batik KD itu sendiri? Alhamdulillah antusias masyarakat
terhadap keberadaan batik KD di Kabupaten Pamekasan ini, bahkan di Madura sangat antusias karena kami memprioritaskan beberapa motif dan corak itu yang berbeda dengan batik-batik yang lain. Begitulah. Jadi titik penekanannya kami di batik KD itu dicorak sama motif. Dicorak sama motif. Betul. Itu yang membedakan batik KD dengan batik-batik yang lain. Tapi rata-rata pengrajinnya sama. Begitu. Iya, rata-rata sama pengrajinnya. Di Pamekasan ini kan banyak pengrajin tuh, sekitar ribuan dari pengrajin Pamekasan itu. Tapi KD milih yang eksklusif di situ. Baru kita jual lagi ke para konsumen. Kita boleh tahu ya, barangkali ada di antara pemirsa MGTV yang ada di rumah gitu ya, kalau melihat batik-batik seperti ini nih, seperti ini gitu kan bagus sekali. Terus juga sekaligus batik yang ada di belakang kita ini gitu. Betul. Ya, mereka kadang-kadang mundur gitu ya, sebelum bertanya berapa harganya mereka mundur. Nah, kalau boleh tahu standar harga dari batik KD itu berapa yang paling minim? Batik KD itu harganya sebenarnya sangat ekonomis ya. Ya. Harganya di situ bervariasi dari harga 75 ada. 75 ada. Ada 100, ada 150, 250. Gitu. Intinya terjangkau lah. Cuma mungkin mindset orang ketika menyebut batik KD harganya wah gitu lah. Iya. Karena memang berangkatnya KD ini dari awal sudah startnya memang melalui para model dan desainer. Betul. Gitu. Biasanya memang akhirnya seperti itu. ketika KD ini dipakai oleh model dan desainer, kelihatannya mahal. Padahal tidak. Begitu ya. Terjangkau, elegan dan eksklusif. Betul. Begitu ya, karena memakai model dari Jawa Timur. Nah, ini pemirsa, owner dari batik KD sendiri sudah menyampaikan bahwa batik KD itu tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh kantong kita. Betul. Ya. Jadi dari 75.000, 100, 150.000, 250.000. Dan untuk yang up gitu ya, paling mahal berapa? Ada yang 1,5 juta. 1,5 juta. Ada yang 2 juta. Ada yang 2 juta. Itu dari mahalnya gitu ya, dari mahalnya kalau menurut saya 1 juta, 2 juta itu sudah mahal begitu. Mahal. Itu karena apanya gitu? Karena bahannya, karena motifnya, atau karena yang mahal itu yang membuat mahal bukan saking karena motif, tapi lebih ke proses. Prosesnya. Proses pekerjaan. Proses pekerjaan. Karena yang mahal itu rata-rata proses pekerjaannya tidak hanya 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Proses pengerjaannya saja. Begitu. Jadi para pengrajin batik itu lukisnya lama banget, begitu loh, banget. Akhirnya karena rumit, lamanya itu karena rumit. Karena rumit. Dan itu halus biasanya. Begitu. Ya. Kalau harga 1 sampai 2 juta itu pemakaiannya sampai berapa lama? Kalau dibuat bahan misalnya baju atau bagaimana gitu, untuk tingkat awetnya begitu. Keawetan. Keawetan. Ada yang tahunan. Gitu. 1 tahun lebih ada. Karena memang dari proses itu sudah memakan waktu yang sangat lama. Gitu. Otomatis ketika sudah menjadi baju dan dipakai ya awet. Gitu loh. Gitu ya. Untuk perawatan batik KD sendiri seperti apa? Untuk misalnya kan banyak orang-orang yang bilang bahwa kalau memakai batik itu gampang sekali luntur dan warnanya juga gampang sekali pudar. Itu seperti apa? Barangkali ada kiat tersendiri? Kalau kami menyarankan untuk perawatan itu batik itu sendiri ya, jangan dicuci, jangan pakai sabun. Kalau bisa, sekarang sudah ada sih bahan itu ketika mau nyuci baju bukan sabun, namanya semacam deterjen gitu lah, yang memang khusus untuk batik. Dan jemurnya jangan di tempat panas. Jadi cuma diangin-anginkan saja. Ternyata gitu. Betul beberapa orang bilang seperti itu, begitu ya. Nah, ini pemirsa, ini sekaligus juga ilmu dari Kak Dus yang disampaikan kepada Anda bahwa kalau kita memakai batik dan ingin batik itu awet, jadi jangan dicuci. Betul. Gitu ya. Atau kalau toh dicuci memakai deterjen tertentu yang saat ini sudah ada di pasaran, begitu ya Kak Dus ya. Dan sekaligus juga jangan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi cuma diangin-anginkan saja. Betul. Karena memang yang namanya batik itu kan tipis ya, jadi gampang sekali perawatannya sebetulnya. Terus barangkali adakah kendala yang dihadapi
dalam pemasarannya Kak Dus? Kendala kalau Senyum kita, dulu Kak Dus ini. kalau Iya. kita ini, saya ini kan sudah orang pembisnis. Iya, Ya pasti ada kendala lah. iya, Kendala itu pasti ada. Iya. Setiap orang yang punya usaha pasti punya kendala. iya. Yang paling terkesan bagi saya kendala itu ada batik sudah laku, sudah Iya. terjual Iya. dan bahkan sudah dibayar oleh si pembeli. Tapi setelah nyampe di si pembeli itu batiknya tidak sesuai. Oh begitu. Begitu karena belinya melalui Online. begitu loh. Itu diantara kendala-kendala. Bisa jadi itu karena modus barangkali bisa ya. Bisa begitu. Begitu. Terus ada lagi yang paling terkesan lagi ke saya ketika orang sudah fix mau beli sekian banyak gitu Iya, ya, sekian banyak 5 waktu itu sih. Fix saya sudah siapkan, saya sudah pesan ke pengrajin, ternyata nggak diambil. Oh begitu. Iya, orangnya sudah tidak ada gitu. Itu yang paling berkesan. Ini pemirsa yang ada di rumah itu tadi ya dari Kak Dus sudah menyampaikan kepada Anda. Jadi kalau ingin memesan batik ya pastikan kita punya duit yang cukup gitu ya. Jangan sampai Kak Dus sudah bilang begitu sama pengrajinnya bahwa ini ada pesanan sebanyak ini begitu. Setelah sampai barangnya begitu Betul. ya di kediamannya Kak Dus ternyata tidak diambil. Betul. Ini jadi gimana ya? Ya, tapi Jadi- nggak apa-apa. Oh begitu. Itu kan risiko pembisnis. Dan pebisnis. batik ini tidak ada apa namanya? Tidak, kalau makanan kan bisa jadi Kedaluarsan gitu ya. Nggak ada Kalau batik nggak ada kedaluarsanya. kedaluarsannya. Betul. Baik. Baik, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita untuk sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa. Sebagai bangsa dengan kaya seni juga budaya, batik dapat ditemui di penjuru kota. Salah satunya kota Pamekasan. Sebagai kota yang banyak memiliki keragaman batik. Bicara soal batik, Batik Pamekasan telah hadir bersama Batik KD. Dengan sejuta warna yang arogan dan juga motif yang dimodifikasikan menjadi batik tulis milenial yang bermakna. Ada banyak motif dan juga warna batik tulis Pamekasan yang akan kamu jumpai di Galeri Batik KD. Batik KD berlokasi di dalam Terminal Ronggo Sukowati Ceguk Telanakan Pamekasan. Mari bersama-sama menjadi milenial yang cinta pada batik tulis Kabupaten Pamekasan. Batik KD, Peteke, Oreng, Matura. Terima kasih pemirsa, kebersamaannya masih bersama saya Pratnya Paramita bersama owner Batik KD Laura Abdus Samad. Dan kita masih juga berbincang-bincang lebih jelas dan sekaligus juga berbincang-bincang secara luas bagaimana kita mengetahui Batik KD dan sekaligus juga seperti apa dan bagaimana ke depan batik itu sendiri. Kok sepertinya begitu ya, banyak yang menanyakan
kalau saya memakai batik itu cuma dipakai ke kondangan saja, karena pantasnya batik itu digunakan di acara kondangan atau di acara-acara resmi. Apakah memang seperti itu? Nah, pada tahun 80-an itu pemerintah mencanangkan swadesi. Swadesi itu adalah memakai produk dalam negeri. Salah satunya adalah pemakaian batik. Waktu itu selama 1 bulan berturut-turut anak-anak sekolah ini diharuskan untuk memakai batik, perkantoran juga begitu, dan ada juga pekan batik ya. Nah, seperti apa dan bagaimana kita tanyakan kepada KD, Kak Dus gitu ya. Bukan Krisdayanti ya. Iya. Dan ini kalau kita tahu ya, yang namanya batik ini ada hubungannya dengan pengrajin ya, Kak Dus ya, dengan pengrajin. Nah, saya itu beberapa tahun yang lalu mengenal beberapa pengrajin yang ada di Pamekasan. Betul. Nah, beliau itu mengeluh, nanti kalau saya tua begitu, siapa yang akan meneruskan pekerjaan ini? Sementara anak saya itu kebetulan sekali beliau waktu itu punya anak 5, laki-lakinya 3, perempuannya 2. Itu tidak ada satu pun yang mau diajari untuk menjadi pengrajin batik. Nah, menurut Kak Do sendiri itu seperti apa menghadapi situasi yang seperti ini? Ironis ya? Betul. Bapaknya pengrajin tetapi anak-anaknya tidak mau. Tidak mau untuk mempelajari batik itu sendiri. Iya. Ini sama dengan apa yang selama ini menjadi keresahan pikiran saya, Mbak Mita. Oh gitu. Ya. Jadi menurut saya mengantisipasi terkait kelangkaan pengrajin, meskipun data Pamekasan ini bahwa pengrajin ribuan, ya hari ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan siapa yang akan melanjutkan? Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya mungkin pemerintah ini ambil langkah. Entah itu kabupaten kah, entah itu provinsi kah atau pusat, ambil langkah. Langkahnya apa? Contoh ya, program ini membatik ini bisa jadi masuk di pendidikan. Sama halnya kayak seperti pramuka, ada di ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Selama ini belum ada, Lora. Saya juga kurang paham terkait itu, tapi saya menginginkan itu ada di situ gitu loh. Pemerintah harus ambil langkah di situ. Jadi regenerasi pengrajin itu turun temurun akhirnya, begitu. Kalau si ibu sama bapak itu sudah tidak bisa membatik lagi, tekankan ke anak untuk bisa membatik atau di sekolah, gitu loh. Jadi jalan satu-satunya harus begitu. Kalau orang tua sudah ke anak sudah tidak bisa mempelajari itu, mungkin di sekolah. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu di beberapa sekolah kejuruan sepertinya untuk batik ini sudah dimasukkan gitu ya. Tetapi tidak tahu di tahun-tahun sekarang ini karena ya itu tadi semua berubah karena corona itu tadi begitu ya, karena corona pandemi ini. Betul. Nah, ini untuk pengrajin itu sendiri, ini apa sudah didata oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri? Ada berapa? Saya kurang paham. Kalau data kabupaten sudah sepertinya sudah. Beberapa kali pemerintah memberitahukan bahwa batik yang pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan sudah sekitar berapa ribu gitu lah. Oh begitu ya. Nah itu kan seharusnya gitu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu didata terus gitu ya. Apakah bertambah ataukah berkurang? Seharusnya kan seperti itu begitu ya. Dan juga untuk ini ya, kalau kita berbicara tentang segmen pemasarannya itu seperti apa? Kalau kami di KD segmen pemasaran itu ke kaum milenial. Kenapa? Karena kita ini KD menjelaskan ke kaum milenial bahwa batik ini tidak harus dipakai ke kondangan, tidak harus dipakai ke mantenan, gitu loh. Jadi sudah sejak dini mereka sudah anak-anak muda sudah senang pakai batik. Tua pun juga akhirnya suka dengan memakai batik gitu loh. Maka kami Batik KD ini segmen pemasarannya di kaum milenial. Begitu Mbak Mita. Gitu ya. Kan asik aja gitu ya, terus boys gitu ya. Ada yang boys kalau ada anak muda tapi gitu. Kita batik ini tidak pas seluruhnya full batik gitu loh. Kalau ke kaum muda banyak yang tidak
ada kombinasi apa gitu ya? Dibikin jaket kah atau dibikin betul dibikin blazer atau apa ya, dibikin celana betul bisa begitu. Sesuai dengan usia mereka Betul. begitu ya. Karena memang kalau kita lihat begitu ya, Kak Dus, anak-anak muda itu malu memakai batik karena katanya Resmi. katanya begini, kok kayaknya seperti mau ke kondangan. Ya, gitu. betul. Emangnya mau jadi camat? Emangnya mau jadi segmen itu harus kita rubah. Betul Segmen betul sekali. Nah, ini kaum milenial, ini tadi ada tawaran menarik dari Kak Dus ya. Beliau adalah owner dari Batik KD. Jadi kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi? Nah, ini mumpung ada waktu dan sekaligus juga kita memberikan warna tersendiri di kaum milenial. Kita mulai dari kita gitu. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk memakai batik, kita mulai dari kita. Nah, kalau sudah kita yang memulai, orang lain melihat bahwa itu adalah bagus dan itu jadi boys begitu kan, asik begitu. Betul. Ya. Ya, kelihatan memang kalau sudah dipakai anak muda, rata-rata muda-muda yang lain itu mengikuti gitu loh. Ya, kalau tadi sama Kak Dus sudah disampaikan ya sebelum iklan yang lewat, kita tadi berbincang-bincang dengan adanya proses batik itu sendiri. Betul. Nah, itu katanya proses batik itu ada beberapa seperti kesakralan tersendiri. Apa iya seperti itu, Kak Dus? Ya. Saya melihat dari beberapa hasil pengrajin itu dan saya lihat langsung kondisi di pengrajin, di rumah pengrajin ketika si pengrajin itu membatik, itu rata-rata yang sepuh-sepuh itu ya, itu sambil baca sholawat, sambil bikin. Begitu Makanya ya. batik ini kelihatan ke kita orang yang sudah pakai batik itu kelihatan berwibawa begitu ya. Terus dan kelihatan kayak seperti banyak uang gitu loh. Kok gitu ya? Padahal kalau secara akal ini sederhana kan saja gitu. sederhana kan, tulisan aja. Ya seperti yang saya pakai ini kan hanya cuma tulisan biasa. Ya. Tapi di situ pengrajin rata-rata kalau yang sepuh ya, nggak tahu yang muda-muda ini. Saya karena lihatnya waktu itu yang sepuh, itu rata-rata sambil baca selawat, sambil bikin. Lah di situ nilai kesakralan batik. Selain batik ini seni, dan di situ batik memang ada nuansa mistis ya, gitu ya. Bahasa mistisnya begitu loh. Iya. Contoh dari sekian banyak pengrajin yang ada di Kabupaten Pamekasan ini, laku kemana saja batik itu? Toh padahal pengrajin itu banyak, ribuan. Iya, betul. Dan ribuan itu bukan hanya satu batik yang dia produksi, ya. ratusan. Lakunya kemana? Siapa yang beli? Nah, itu kan? Betul sekali. Lah mistisnya sudah kelihatan. Betul. Begitu loh. Betul. Ini barangkali pemirsa yang ada di rumah juga banyak yang tidak tahu hal ini. Nah, ini tidak sampai ke sana gitu. Betul. Ya jangkauannya ya hanya memakai batik saja. Ternyata yang baru saja disampaikan oleh Kak Dus gitu ya, bahwa untuk pembuatan batik itu sendiri ada nilai-nilai kesakralan dan kemistisan tersendiri begitu ya. Betul. Memang kalau kita lihat, kalau kita memakai batik di acara kondangan, terus memakai batik di acara-acara resmi, waduh, ini sepertinya orang kaya ini yang tampil. Sultan ini yang tampil begitu ya. Nah, ini dia ternyata subhanallah, seperti pejabat gitu. Luar biasa. Padahal orang biasa. Betul sekali ya. Itu tadi karena bacaan sholawat dan sekaligus juga zikir-zikir gitu ya, yang dibaca oleh pengrajin itu untuk tentu saja untuk membuat batik itu semakin terlihat mewah begitu. Betul. Ya barangkali. Baik, ini tentu saja kalau kita berbicara tentang proses batik itu sendiri. Nah, Kak Dus, tentang proses batik itu sendiri gitu, prosesnya itu ada beberapa macamkah atau ada satu macam saja tetapi jenis-jenisnya berbeda atau bagaimana? Prosesnya sama. Oh, prosesnya sama. Cuma motif atau pekerjaan yang beda. Proses itu dari kain putih ya. Terus di malam itu dilukis dulu dengan pensil, baru di malam gitu. Pakai canting malam itu yang ada malamnya, langsung dilukis itu. Baru setelah itu rata-rata batik ini prosesnya sama.
proses pekerjaannya sama. Iya, Cuma ada yang lama, ada yang tidak lama. Gitu lah. Yang membedakan batik ini ada beberapa motif, terus proses pekerjaan yang membedakan. Dan di situ ketika pekerjaan itu sudah semakin lama, otomatis harga jualnya juga semakin mahal. Gitu. Oh, semakin lama prosesnya itu harga jualnya juga semakin mahal. Oh, saya pikir karena harga jualnya mahal itu ada proses-proses tertentu yang harus dilalui begitu ya. Tidak sama, Ya. prosesnya sama. Prosesnya sama. Proses ternyata pekerjaannya ya. sama. Oh, gitu. Cuma terkait waktu saja. Oh. Pembedanya Kalau di untuk situ. bahan-bahannya sendiri seperti apa, Kak Dis? Sama. Oh, bahannya juga sama. Sama. Oh, gitu. Kalau untuk proses pewarnaan sampai merah seperti ini dari apa ini? Ini Untuk menjadi merah ini yang dari untuk apa? menjadi merah ini kan sekarang udah ada obatnya. Oh, Sudah begitu. sudah ada yang jual di beberapa pabrik itu, di beberapa toko. Iya. Sudah ada yang jual obat batik yang seperti ini. Oh, gitu. Kalau untuk bahan-bahan alami bisa digunakan? Ada. Oh, ada juga Ya, gitu. ada. Tapi beda tidak dari bahan alami Beda. dengan oh, begitu. Beda. Terus Karena kalau ya- harganya sendiri lebih mahal mana? Rata sama sih sebenarnya, cuma hanya bedanya cuma lebih ke natural. Oh, Yang alami lebih natural gitu loh. Warna-warnanya juga lebih natural, Lebih gitu natural, ya. gitu. Kalau ini kan lebih jreng gitu Betul. ya. Karena sudah ada obat pewarna. Oh, Begitulah. gitu. Iya, baik pemirsa MGTV dimanapun saat ini Anda berada, salam untuk seluruh keluarga Anda dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul. Ini harus tetap Anda terapkan dimanapun Anda berada dan sekaligus juga kalau ada di antara Anda yang akan meninggalkan Pamekasan, prokesnya jangan sampai dilupakan. Dan jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali. Ingin tampil percaya diri dengan menonjolkan kebudayaan Indonesia? Pakai batik. Ditetapkan sebagai Hari Batik tanggal 2 Oktober, batik makin dikenal di kancah internasional. Semakin memukau dengan style lebih modern, batik makin disukai masyarakat luas dari macam generasi. Kunjungi Galeri Batik KD dengan kualitas premium dan asli pengrajin batik Pamekasan. Beragam motif dan corak yang memanja mata bisa Anda temui di dalam Terminal Ronggo Sukawati, Ceguk, Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Ayo ke Galeri Batik KD. Pemirsa MGTV dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama saya Pratnya Paramita bersama juga Laura Abdus Somad. Beliau adalah owner dari Batik KD dan masih berada di Wisata Api Tak Kunjung Padam, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali ya tentang Batik KD dan pemirsa ini juga tidak beranjak kemana-mana. Yeah. Beliau yang ada di rumah juga kepingin tahu seperti apa dan bagaimana sih Batik KD begitu ya. Ini untuk Anda yang barangkali belum kenal atau barangkali Anda baru saja menemukan channel kami. Silakan saja, Anda jangan kemana-mana, ikuti terus bincang-bincang kita bersama Kak Dus ya, owner dari Batik KD. Nah, ini banyak jenis usaha yang ada begitu ya, banyak jenis usaha-usaha yang ada untuk saat ini. Nah, harapan kenapa kok memilih usaha batik gitu ya untuk Kak Dus? Begini Mbak Mita,
Usaha ini kan banyak macam. Iya. Banyak macamnya, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan alat dapur dan sebagainya. Kenapa saya milih di batik? Karena batik ini tidak ada matinya. Iya, Kata iya. saya tadi, ketika pengrajin ini tetap selalu memproduksi batik Iya. dan proses pengambilan batik itu, pemakaian batik itu selalu ada, maka penjualan batik ini tidak akan ada matinya. Oh, Itu yang pertama. ya. Yang kedua, batik ini bisa dipakai oleh siapa saja Ya, betul. dan di momen apa saja, Ya, dan tidak ada kadaluarsanya. betul. Ini batik Itu ya. barangkali ya yang membuat Ya. panjenengan jadi tertarik begitu ya. Dan yang paling sangat saya tertarik di batik ini karena di batik ini ada nuansa seni, budaya, spiritual juga ada. Iya, betul. Apa yang saya sampaikan tadi itu, Iya. ya ketiga-tiganya ini ada di batik. Makanya saya milih batik gitu loh. Begitu ya. Ini Akhirnya selama masih ada orang yang mau pakai batik, baik itu ada di dunia fashion, Iya. di desainer, Iya. orang umum, pejabat dan lain sebagainya, Iya. ya pengrajin batik tetap jalan. tetap jalan. Oh, Betul. Itu ya yang ada di pemikiran Ya. panjenengan. Wah, smart juga kalau seperti itu ya. Nah, ini tidak main-main pemirsa. Barangkali ada di antara pemirsa yang ingin sekali berguru kepada beliau, boleh ya? Boleh dong. Boleh ya. Selama ilmu saya bermanfaat bagi orang lain, monggo. Oh, alhamdulillah. Iya, terus harapan panjenengan sebagai owner di Batik KD ini, kemana Batik KD ini nanti akan dibawa? Batik AD ini tetap selalu eksis di dunia perbatikan, Iya. terutama di dunia fashion dan desainer. Iya. Karena saya punya keinginan batik ini terus selalu ada sampai akhir kiamat nanti. Gitu loh. Begitu ya. Saya pingin batik ini tidak hanya batik KD ya, tidak hanya batik KD, batik ini yang ada di Pamekasan, apalagi yang ada di Madura, semua kabupaten yang punya kerajinan yang berupa batik ini selalu mendunia, terus banyak yang selalu memakai batik karena pemerintah sudah menyanangkan, diwajibkan bahwa kita harus memakai produk lokal. Iya, begitu. betul. Akhirnya batik KD ini, saya punya keinginan di batik KD ini semakin mendunia. Ya, harapan yang betul-betul jempolan sekali begitu Dan ya. di beberapa kabupaten batik KD ada. Ya betul. Jadi harus bersaing begitu ya. Nah ini ya persaingan yang betul-betul luar biasa tentu saja ya. Ini kita harus setiap hari kita harus memikirkan seperti apa dan bagaimana agar persaingan ini benar-benar persaingan yang sehat begitu ya, antara 4 kabupaten yang ada di Madura. Betul. Ya, Kak Dus. Ini kan tentu saja kalau kita sebagai owner batik ya, Betul. kita bekerja sama dengan para desainer. Nah, kalau kita sudah bekerja sama dengan para desainer, otomatis ini ada beberapa fashion show itu yang diadakan oleh desainer itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Batik KD sendiri? Batik KD selama ini mulai berdiri Batik KD di tahun 2020 sudah 8 kali ngikutin fashion show. Luar biasa ini ya. Sudah 8 kali mengikuti fashion show. Dan fashion show ini tidak diadakan di Madura, rata-rata di luar Madura. Di luar Madura. Ya. Ini gawenya pertama ya, Batik KD itu yang mengikuti fashion show itu di Surabaya. Waktu itu dalam rangka pemilihan putra-putri pariwisata Jawa Timur. Waktu itu Batik KD menjadi sponsor utama. Sponsor. Makanya utama, Batik KD ini hari ini menyebar luas. Mungkin faktor di antara faktor utamanya mungkin karena Batik KD selalu mengikuti fashion show yang ada di Jawa Timur. Iya, jadi mengikuti perkembangan zaman terus-menerus begitu ya, untuk memperkenalkan Batik KD itu sendiri. Ya, ini kalau penghargaan gitu ya, kalau kita berbicara tentang fashion show tentu saja ada penghargaan gitu ya. Barangkali bisa disampaikan kepada pemirsa MGTV. Ada beberapa kali, ya. Mbak Mita, ada beberapa penghargaan yang
kami dapat Ya. waktu itu pertama kali di Fashion Show Jawa Timur dalam rangka pemilihan putra putri pariwisata Jawa Timur Ya. yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Waktu Oh, itu saya dapat penghargaan, Batik KD dapat penghargaan. Ya. Yang kedua waktu itu ada Fashion Show juga di Kabupaten Sampang. Ya. Saya juga dapat penghargaan dari Kabupaten Sampang. Oh. Terus ketiga di Lipo Jember, saya juga dapat penghargaan dari Jatim Winner waktu itu yang mengadakan. Ya. Ini Jatim Winner ini manajemen fashion show, Ya. manajemen, dan saya juga dapat penghargaan dari Jatim Winner itu di Jember. Oh. Memang banyak sih penghargaan, beberapa penghargaan yang kami dapat di situ. Waduh, luar biasa. Padahal masih 1 tahun. 1 tahun ya. Sudah mendapatkan sedemikian rupa penghargaan gitu ya. Alhamdulillah. Ini tentu saja sebagai owner ada satu kebanggaan tersendiri kalau sudah seperti itu ya. Saya sangat bangga. Paling tidak kan kita Batik KD ada di Pamekasan tetapi sudah terkenal di luar Pamekasan. Betul. Wah, luar biasa ini. Terus untuk target Batik KD ke depan seperti apa? Targetnya Kadus? Ya. saya pribadi, kami di Batik KD mempunyai target ke depan di beberapa kabupaten ada outletnya. Itu yang pertama. Yang kedua, go internasional. Oh, Bisa jadi iya. dipakai oleh beberapa instansi yang ada di negara luar, Ya. seperti di Eropa, seperti di Tanzania, di Thailand atau di mana. Ya. Itu saya punya keinginan seperti itu. Jadi akhirnya mereka ikut bangga juga memakai batik Pamekasan. ya. Begitu loh. Untuk mencapai ke sana, ini apakah sudah dilakukan atau hanya sekedar angan-angan saja atau seperti apa? Kadus? Pastinya sudah dong. Oh, sudah dilakukan Sudah dong. dilakukan. Wah, luar biasa, selangkah Sudah lebih maju dilakukan. ya. Beberapa negara waktu itu ada 2 negara Ya. yang pesan batik ke saya, Oh, tapi sudah semuanya sudah selesai. Waktu itu ada Thailand, ya. terus dan Tanzania. Oh, Yang begitu Thailand ya. sekitar 100 lebih, 100 lembar batik. Oh, sudah dikirim ke sana Sudah ya. dikirim ke Thailand. Oh, ini pemirsa, barangkali juga ada di antara pemirsa yang ingin mengetahui, oh ternyata sudah sampai ke luar negeri yang namanya Batik KD begitu Betul. ya. Wah, ini Alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah. nanti bisa ke Amerika, ke Betul. Brunei Darussalam, terus juga ke Malaysia Ya. gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan ya, dan kita hanya mampu berdoa saja Kak Ya. Dus, mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Kalau kita dari tadi berbincang-bincang tentang batik Batik KD begitu ya. Nah, ini kita juga pengen tahu alamat Batik KD itu sendiri di mana Kak Dus. Nah, ini. Pemirsa MGTV, Batik KD itu berada di dalam Terminal Ronggo Sukowati sebelah timur. Alamatnya itu di Jalan Raya Cekup, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Nah, ini yang Bapak saat ini. kunjungi ke sana pemirsa MGTV ya. Oh, nah ini pemirsa pas sudah seperti itu berbondong-bondong dan sekaligus berduyun-duyun dong ya. Kalau Alhamdulillah, sudah, alhamdulillah. diketahui alamatnya. Imbasnya juga ke MGTV Oh, dong. gitu ya. Iya. Baik. Iya, Kak Dus ini terakhir ya, barangkali ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan Kak Dus sebagai owner dari Batik KD itu sendiri. Monggo. Pemirsa MGTV, jangan pernah merasa kecil hati ketika kita sudah melewati beberapa fase kehidupan, karena kehidupan ini bagi orang yang yang ingin sukses, ya kita harus sakit hati dulu. Gitu ya. Harus Betul. sakit hati dulu baru kita akan merasakan sukses. Iya. Mungkin begitu. Begitu ya. Wanita. Karena memang saya juga pernah membaca begitu ya. Kita harus difitnah dulu. Betul. Kita harus dibanting dulu gitu ya. Kita harus melalui beberapa tahapan proses yang itu tidak mudah, Tidak untuk mudah. menuju kesuksesan Ya. tersendiri begitu ya. Ya, itu tadi mudah-mudahan saja ya. Kita setelah melalui berbagai macam proses yang tentu saja menyakitkan. Nah, Sakit hati dulu baru kita sukses. Nah, ini dia. Mudah-mudahan begitu sukses selalu ya Kak Dus ya. Amin, Dan amin, akhirnya amin. pemirsa MGTV dimanapun saat ini Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kak Dus. Ini beliau adalah owner dari Batik KD Pamekasan Madura. Akhirnya saya Pratnya Paramita menyampaikan terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tampil percaya diri dengan menonjolkan kebudayaan Indonesia?
pakai batik. Ditetapkan sebagai Hari Batik tanggal 2 Oktober, batik makin dikenal di kancah internasional. Semakin memukau dengan style lebih modern, batik makin disukai masyarakat luas dari macam generasi. Kunjungi Galeri Batik KD dengan kualitas premium dan asli pengrajin batik Pamekasan. Beragam motif dan corak yang memanca mata bisa Anda temui di dalam Terminal Ronggo Sukawati, Ceguk, Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Ayo ke Galeri Batik KD. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa. Sebagai bangsa dengan kaya seni juga budaya, batik dapat ditemui di penjuru kota. Salah satunya kota Pamekasan. Sebagai kota yang banyak memiliki keragaman batik. Bicara soal batik, Batik Pamekasan telah hadir bersama Batik KD. Dengan sejuta warna yang arogan dan juga motif yang dimodifikasikan menjadi batik tulis milenial yang bermakna. Ada banyak motif dan juga warna batik tulis Pamekasan yang akan kamu jumpai di Galeri Batik KD. Batik KD berlokasi di dalam Terminal Ronggo Sukawati, Ceguk, Telanakan, Pamekasan. Mari bersama-sama menjadi milenial yang cinta pada batik tulis Kabupaten Pamekasan. Batik KD, Peteke, Oreng, Matura. Selamat siang Pak Abdus ya. Alhamdulillah, selamat siang. Dari Batik KD Ya. Pamekasan ya. Betul. Nama saya Haji Jumhari. Siap. Ingin tahu kronologisnya Batik KD. Batik KD ini begini, Pak Bos. Ya. Ini Pak Bosnya MGTV. Alhamdulillah senang bertemu dengan Pak Haji Jumhari, bisa bertemu dengan saya dan mengunjungi saya. Terkait masalah Batik KD ini berawal dari beberapa hal yang saya alami di desa. Saya punya keinginan, akhirnya saya punya keinginan untuk buat outlet dan tren di muncullah nama Batik KD. Apakah bisa nanti Batik KD itu terjangkau dengan pedesaan? Tentunya kalau sudah Batik KD itu terkenal di nasional. Nah sekarang itu menanyakan sama Pak Abdus ya, Pak Abdus ya yang punya Batik KD ya. Iya, betul. Apakah bisa terjangkau ke daerah-daerah pelosok petani-petani Pak Abdus? Saya usahakan nanti ini terjangkau ke semua segmen Pak Haji Jumhari, karena nanti kita akan bergerak di beberapa lembaga pendidikan. Kita akan mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di pelosok, begitulah. Oh ya, terima kasih Pak Abdus. Siap. Ya. Semoga Batik KD ini yang dikelola oleh Pak Abdus ya sebagai owner dari Batik KD, semoga sampai ke bawah kita bisa merasakan dan bisa memakai Batik Betul. KD secara terjangkau harganya, karena Ini perlu diganti nanti Pak. iya Pakai Batik KD nanti. ya kalau bisa iya boleh Iya. ya. Seperti ini nih. Oh seperti ini Ya, ya. bisa Oh. nanti begini. Siap gitu ya. Iya. Bisa diganti. Ini ya. Iya. Bahannya dari bahan ini ya. Ya. Lah kalau beginiin Siap ya. Lebih. Tunggu dulu ya. lebih bagus Pak Bos. Nih, Gini. Nah. dikecilin begini. Nah,
Kan lebih Madura. Iya. Lebih Madura. Pemirsa MGTV, inilah Produk. batik KD yang dikelola oleh Bapak Abdus. Ini bahannya memang bagus. Ini bahan primis, sangat nasional. Semoga Atasnya begini. utuhnya begini ya. Ya. Semoga pemirsa bisa menyamakan atau menikmati batik KD yang ada di Pamekasan. Semoga batik KD ini bukan hanya di Pamekasan, nanti ke seluruh nasional bisa menikmati. Terima kasih. Amin, amin, datang amin, batik KD. amin, amin, amin. Demikian dari saya untuk Pak Dus yang punya Siap, batik KD. siap. Semoga lancar usahanya, manfaat bagi Amin, amin, amin. keluarganya Pak Dus Amin, ya. amin, amin, dan amin. manfaat bagi masyarakat Amin, umumnya. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ingin tampil percaya diri dengan menonjolkan kebudayaan Indonesia? Pakai batik. Ditetapkan sebagai Hari Batik tanggal 2 Oktober, batik makin dikenal di kancah internasional. Semakin memukau dengan style lebih modern, batik makin disukai masyarakat luas dari macam generasi. Kunjungi Galeri Batik KD dengan kualitas premium dan asli pengrajin batik Pamekasan. Beragam motif dan corak yang memanja mata bisa Anda temui di dalam Terminal Ronggo Sukawati, Ceguk, Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Ayo ke Galeri Batik KD.